Sejak muda, Wasis adalah sosok yang selalu dikenal karena prestasinya. Di sekolah, ia sering menjadi juara umum. Di kampus, namanya berkali-kali disebut saat wisuda karena gelar dan penghargaan yang tak pernah putus. Setelah dewasa, ia mendirikan berbagai kompetisi pendidikan yang bergengsi, membuat banyak orang mengaguminya sebagai sosok pekerja keras dan inspiratif. Namun, di balik cahaya keberhasilan itu, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi. Setiap malam, di tengah tumpukan piagam dan medali yang tergantung rapi di dinding rumahnya, Wasis sering bertanya dalam hati, "Mengapa untuk urusan cinta aku selalu gagal?" Sebenarnya bukan karena tak ada wanita yang mendekat. Justru banyak yang diam-diam mengagumi sosoknya. Tapi Wasis selalu punya kriteria yang baginya sangat penting. Wanita itu harus cerdas, mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dalam bahasa Inggris, bahasa yang selalu jadi jendela dunianya. Dan satu lagi, meski tak pernah ia ucapkan keras-keras, Wasis menyukai wanita berkulit putih, karena baginya ada semacam simbol kelembutan dan keteduhan di sana. Sayangnya, kriteria itu sering membuatnya terlalu berhati-hati. Pernah ada wanita yang hampir masuk ke hatinya, tapi selalu ada hal kecil yang membuatnya mundur. Seolah-olah Wasis menuntut kesempurnaan. Padahal ia sendiri sadar, tak ada manusia yang benar-benar sempurna. Sampai pada suatu hari, di sebuah kompetisi besar yang ia selenggarakan, hidupnya mulai berubah. Di tengah keramaian ratusan peserta, sorot mata Wasis tak sengaja bertemu dengan sepasang mata yang lain. Mata itu teduh, dalam, dan penuh perhatian. Berbeda dari tatapan biasa orang yang sekedar mengagumi seorang tokoh. Yang membuatnya heran, pemilik wanita itu mengenakan nikob hitam. Sehingga hanya sepasang mata itulah yang terlihat dari balik kain yang menutup wajahnya. Sejak awal pembukaan acara, Wasis sadar wanita itu beberapa kali memperhatikannya. Ada rasa penasaran yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Meskipun ia mencoba tetap fokus pada jalannya kompetisi. Hingga tiba di sesi istirahat, rasa penasarannya sudah terlalu besar untuk diabaikan. Di sebuah meja di sudut aula, wanita bercadar itu duduk bersama teman-temannya. Semuanya juga bercadar. Wasis menarik nafas panjang, memberanikan diri untuk mendekat. Tanpa banyak basa-basi, ia mengucap salam. Suaranya tenang, tapi di dalam hatinya ada getaran aneh yang tak bisa ia jelaskan. "Assalamualaikum," sapa Wasis. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu. Suaranya jernih, lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya. Dari situlah percakapan pertama mereka dimulai. Dan disinilah cerita Wasis yang selama ini penuh prestasi, tapi sepi di hati, perlahan menemukan arah yang tak pernah ia duga sebelumnya. "Assalamualaikum." Suara Wasis terdengar tenang, tapi di hatinya ada debar yang tak biasa. "Waalaikumsalam," jawab wanita bercadar itu dengan suara jernih yang membuat Wasis sejenak terpaku. Suaranya tidak pelan dan berbisik seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Justru nyaring, jelas, tapi tetap lembut di telinga. "Azizah," begitu nama wanita itu. Menoleh penuh perhatian.
Ia sempat menatap lama wajah Wasis yang putih, bersih, dengan mata sedikit sipit, dan senyum ramah yang tersungging di bibirnya. "Maaf sebelumnya," Azizah berkata pelan. "Saya kira Anda seorang mualaf." Wasis sempat mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. "Mualaf?" tanyanya, setengah bingung setengah geli. Azizah mengangguk. "Iya, karena wajahnya seperti keturunan Tionghoa, dan entah mengapa saya langsung berpikir begitu." Mendengar itu, Wasis tersenyum lebar. "Tidak, saya asli Jawa. Tapi ini pertama kalinya ada yang mengira saya begitu," katanya. Masih dengan nada ramah, "Tapi tidak apa-apa. Mungkin ini karena mata saya ya." Azizah ikut tersenyum di balik nikopnya. Mungkin Wasis tidak bisa melihat senyum itu, tapi dari sorot matanya ada kehangatan yang terasa. Percakapan mereka pun mengalir. Awalnya tentang kompetisi yang sedang berlangsung, tapi pelan-pelan topik bergeser ke hal-hal yang lebih personal. Pendidikan, cita-cita, bahkan sedikit tentang kehidupan. Dan disitulah Wasis tahu Azizah ternyata seorang guru bahasa Inggris di sebuah madrasah terkenal. 1 jam istirahat itu terasa begitu singkat bagi Wasis. Padahal biasanya waktu seperti itu terasa panjang dan membosankan. Ada sesuatu pada cara bicara Azizah yang membuatnya betah. Tidak hanya kecerdasannya, tapi juga ketegasannya. Dan entah mengapa, ada keteduhan yang membuat Wasis merasa nyaman. Namun, di balik semua percakapan itu, ada rasa penasaran yang semakin besar di hati Wasis. Ia ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini, tentang dunia di balik nikop yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Saat acara berakhir dan mereka saling berpamitan, Wasis menyadari sesuatu. Hatinya yang selama ini sunyi mulai terusik. Hari itu, rumah Wasis terasa sepi. Ia memutuskan memasak makan siang sederhana, telur dadar dan sayur bening. Musik nostalgia dari Matt Monro, Walk Away, mengalun pelan dari speaker kecil di dapur. Di tengah aktivitas itu, ponselnya bergetar. Satu pesan WhatsApp muncul dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, apakah ini dengan Pak Wasis?" Wasis menatap layar. Alisnya terangkat. Ia membalas singkat. "Waalaikumsalam, betul ini Wasis. Maaf, ini dengan siapa?" "Azizah, guru bahasa Inggris yang kemarin di acara." Wasis tersenyum. Entah bagaimana Azizah bisa mendapatkan nomornya, tapi rasa penasaran itu ia simpan sendiri. Percakapan berlanjut. Awalnya ringan, tentang kompetisi yang kemarin, tentang siswa-siswi yang ikut lomba, hingga akhirnya mengalir ke topik pribadi. Di sela-sela obrolan, Azizah tiba-tiba bertanya, "Boleh jujur? Saya sempat mengira Anda seorang mualaf karena wajah Anda seperti keturunan Tionghoa." Wasis tertawa kecil membaca itu. "Hahaha, Anda tidak sendirian. Banyak orang juga mengira begitu. Padahal saya Jawa Tulen loh." Obrolan mereka diselingi tawa, setidaknya dari pihak Wasis, sebab Azizah hanya bisa ia bayangkan senyumnya di balik nikop. Tapi perlahan, di antara canda dan cerita ringan, muncul percakapan yang membuat Wasis tertegun. Azizah bercerita tentang pandangannya soal hidup, tentang larangan musik, tentang bagaimana gambar manusia dianggap tidak pantas di rumahnya, tentang kehidupan yang berbeda dari dunia Wasis yang penuh lagu, seni, dan puisi. Di sisi lain,
Wasis mengaku suka menulis cerpen, suka mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang menurutnya penuh makna kasih Tuhan. Dan di sanalah konflik batin mulai tumbuh. Di satu sisi, Wasis kagum pada kecerdasan dan keteguhan hati Azizah. Tapi di sisi lain, ia merasakan jurang yang mungkin sulit dijembatani. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta bisa tumbuh di antara dua dunia yang begitu berbeda? Sejak percakapan pertama itu, pesan-pesan Azizah makin sering menghiasi layar ponsel Wasis. Topiknya beragam, kadang tentang kegiatan di madrasah, kadang tentang siswa-siswi yang lucu, kadang sekedar mengucapkan salam pagi dengan bahasa Inggris yang membuat Wasis tersenyum setiap membacanya. Tapi ada sesuatu yang lain di balik percakapan itu. Setiap kali membaca balasan Azizah, Wasis merasa ada kehangatan yang berbeda. Meski wajahnya hanya bisa dibayangkan di balik nikob. Suatu sore, Wasis memberanikan diri mengirim pesan. Azizah, kalau boleh jujur, ini pertama kalinya aku banyak bicara dengan seorang wanita bercadar. Dan terus terang, aku kagum dengan caramu berbicara. Santun, cerdas, dan bahasa Inggrismu juga lancar. Dari samping, kayaknya hidungmu juga mancung ya. Butuh beberapa menit sebelum balasan itu muncul. Masya Allah, jazakallah khair Pak Wasis. Saya hanya berusaha menggunakan kemampuan yang Allah titipkan untuk kebaikan. Jawaban sederhana itu justru membuat hati Wasis bergetar. Ia tidak terbiasa dengan kalimat yang begitu bersih dari basa-basi duniawi. Namun, semakin sering mereka berbicara, semakin terasa jurang yang memisahkan dua dunia mereka. Azizah memegang teguh prinsip-prinsip yang selama ini ia yakini. Tidak ada musik, tidak ada gambar manusia, bahkan televisi di rumahnya hanya menampilkan kajian agama. Sementara Wasis hidupnya penuh warna. Musik nostalgia seperti Andy Williams atau Matt Monro menemani setiap ia menulis cerpen. Bagi Wasis, lirik-lirik itu punya jiwa, punya doa yang tak diucapkan. Dalam diam, Wasis mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin dua hati bisa menyatu bila satu hidup di dunia puisi dan nada, sementara satunya lagi hidup dalam sunyi dan doa. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa Wasis pungkiri. Setiap kali pesan Azizah masuk, hatinya berdegup lebih cepat. Hari-hari Wasis terasa berbeda sejak kehadiran Azizah. Pesan-pesan sederhana seperti "How was your day, Mr. Wasis?" atau "Have you eaten?" dari Azizah mampu mengubah suasana hatinya. Ada semangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, mulai muncul rasa ragu yang perlahan menyelinap. Suatu malam, ketika hujan turun di luar jendela rumahnya, Wasis duduk menulis di depan laptop. Musik instrumental lembut mengalun, lagu kesukaannya dari Andy Williams. Dia di tengah kesyahduan itu, ponselnya kembali bergetar. "What are you doing?" tulis Azizah. "Oh, I'm writing story, accompanied by music as usual," jawab Wasis jujur. Hening beberapa saat sebelum balasan itu muncul. "Music? Is that forbidden in our religion?" Wasis menatap layar ponselnya lama. Ia tahu Azizah tak bermaksud menghakimi,
Tapi pertanyaan itu seperti dinding tak terlihat yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Dalam hati, Wasis ingin menjelaskan bagaimana musik baginya bukan sekedar hiburan. Bahwa dari lirik-lirik itu, ia sering menemukan doa yang tersembunyi, rasa syukur, bahkan kisah kasih Tuhan yang begitu indah. Namun ia urungkan niatnya. Sejak malam itu, Wasis mulai menyadari mereka hidup di dunia dua yang berbeda. Di satu sisi, Wasis merasakan perasaan yang kian dalam pada Aziza. Kagum pada kecerdasannya, kelembutannya, bahkan cara ia memegang teguh keyakinannya. Di sisi lain, ia melihat dinding keyakinan yang mungkin tak bisa ia panjat, betapapun kuat perasaannya. Malam itu, di bawah derasnya hujan, Wasis menatap layar ponselnya lama sekali sebelum akhirnya mengetik, "Aziza, is it possible two worlds can be walk together?" Tapi pesan itu tidak pernah ia kirimkan. Hari-hari berikutnya bagi Wasis terasa seperti berada di tengah dua arus sungai. Di satu sisi ada ketenangan, keteguhan iman, dan sikap sederhana Azizah yang memikat hati. Di sisi lain ada dunia yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Musik, seni, buku-buku sastra, dan kebiasaan memandang kehidupan dengan cara yang lebih lentur. Setiap percakapan dengan Aziza semakin membuatnya terikat. Mereka berbagi cerita tentang murid-murid, tentang bahasa Inggris, tentang cita-cita sederhana yang mereka miliki. Aziza bercerita tentang mimpinya suatu hari bisa membangun madrasah modern dengan kurikulum internasional. Wasis bercerita tentang buku yang ingin ia tulis, kisah-kisah yang selama ini hanya tersimpan di kepalanya. Namun, setiap kali Aziza menyinggung soal batasan dalam hidupnya, tentang larangan musik, larangan memajang lukisan wajah manusia, tentang cara berpakaian yang ketat sekali, ada sesuatu di dalam dada Wasis yang bergetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya, cinta bisa menjembatani perbedaan. Namun, semakin hari justru yang terasa adalah jurang yang makin lebar. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, Wasis duduk di beranda rumahnya. Ia menulis cerpen seperti biasa, ditemani lagu Matt Monro yang lirih. Di tengah jemarinya menari di atas keyboard, pesan dari Azizah masuk. "Saya tidak bisa membayangkan hidup dengan seseorang yang suka musik dan hal-hal yang menurut agama saya dilarang." Wasis terdiam. Ia membaca pesan itu berulang kali. Tangannya berhenti di atas keyboard. Inilah jurang yang tak terucap selama ini. Perbedaan keyakinan dan cara pandang yang terlalu lebar untuk diseberangi. Di luar jendela, senja tampak begitu indah, seolah langit ikut memahami hatinya yang mendung. Wasis menatap layar ponsel lama, ingin menjawab, tapi yang keluar hanya satu kalimat. "Mungkin kita memang ditakdirkan hanya untuk saling mengagumi, bukan untuk bersatu." Pesan itu dikirim. Dan setelah itu, hening. Tak ada balasan dari Azizah hingga malam menutup hari. Di dalam hati Wasis, sebuah perasaan tumbuh. Cinta kadang tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu, tentang kehilangan, tentang doa, tentang bagaimana hati harus belajar merelakan. Beberapa hari berlalu sejak pesan terakhir itu terkirim. Aziza tetap hadir di dalam kontak Wasis.
Tetapi kehangatan percakapan mereka seolah sudah ditelan waktu. Tak ada lagi sapaan pagi yang cerah. Tak ada lagi diskusi seru tentang bahasa Inggris atau cita-cita besar. Namun anehnya, Wasis tidak pernah benar-benar menghapus jejak Azizah dari hidupnya. Ada sesuatu yang membuatnya menahan diri. Mungkin sebuah rasa yang tidak ingin benar-benar hilang, meski tak bisa diwujudkan. Di malam-malam sunyi, Wasis sering membuka kembali pesan-pesan lama mereka. Senyum tipis muncul setiap kali ia membaca percakapan ringan tentang murid-murid nakal di madrasah, tentang mimpi membangun sekolah modern, tentang hal-hal kecil yang dulu terasa begitu hangat. Ia bahkan mulai menulis kisah ini dalam bentuk cerpen, bukan untuk mencari simpati, bukan pula untuk menyalahkan takdir, tapi sebagai cara untuk menyimpan semua rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata langsung. Di halaman pertama, tulisannya ia menulis, "Ada cinta yang tidak pernah selesai. Ia datang membawa harapan, lalu pergi meninggalkan tanda tanya. Bukan karena pengkhianatan, bukan karena kebohongan, tapi karena ada dinding tak terlihat yang tak sanggup kita runtuhkan." Wasis tersenyum kecil ketika mengetik kalimat itu. Ia tahu mungkin Azizah tidak akan pernah membacanya, tapi setidaknya cerita ini akan hidup. Mungkin di sebuah buku, mungkin di sebuah video di YouTube, mungkin juga hanya di hatinya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lampu temaram, Wasis menutup laptopnya. Hatinya masih menggantung, seperti hujan yang tak pernah benar-benar reda. Namun ia percaya ada doa yang tetap mengalir di antara mereka. Doa tanpa suara, doa yang tak memaksa takdir, doa yang mungkin hanya akan dijawab Tuhan dengan caranya sendiri. Dan di sanalah cinta itu tetap hidup, bukan dalam kepemilikan, tapi dalam kenangan yang abadi.